semua, ketemu lagi dengan aku Dwi. Kali ini aku mau ngevlog lagi mengenai tanaman liar yang bisa dimakan, atau ini wild edible plant vlog part 2 ya. Kebun ini kalian pasti yang sering lihat videoku udah biasa, ada dua video ya, video tentang kelapa kemarin sama video kacang hijau. Jadi tempatnya di sini. Nah, sekarang kacang hijaunya udah habis, sudah dipanen, tinggal rumput-rumput aja. Dan pastinya di antara rumput-rumput itu ada rumput yang bisa dimakan. Mau tahu apa aja? Ayo kita cek, cus. Nah, kalau ini ya, aku ambil rumput. Ini namanya rumput daun kremah ya. Lihat kayak gini, tak kasih lihat. Nah, ini aku pernah bikin videonya waktu itu di Tampak Siring, mungkin sudah lebih dari setahun. Ini bisa dimasak ya. Jadi biasanya orang ini diplecing, kalau aku dulu diplecing, jadi tinggal direbus kemudian dikasih sambal. Bisa diurap, bisa juga di sayur di sop ya, gampang. Ini rasanya juga biasa aja, rasanya kayak bayam. Ini bagi teman-teman yang belum pernah lihat tanaman daun kremah, itu seperti ini. Lihat. Ada bunganya putih ya. Dan lihat, dia itu cuma seperti rumput yang tidak berguna, banyak sekali. Tapi ini sebenarnya daun yang bisa dimasak dan rasanya enak. Ngambilnya kalau mau masak harus ambil yang muda seperti ini. Oke, lanjut ke tanaman lain. Ini ada lagi namanya tanaman ceplukan. Cabut ya. Jadi aku kasih lihat. Ya, ini namanya pohon ceplukan, masih muda ya, belum ada buahnya. Lihat daunnya seperti ini. Ini baunya memang nggak terlalu enak, tapi ini bisa dibikin sayur bening, rasanya enak, bikin sayur bening. Nanti kalau ada buahnya kita kasih lihat ya. Nah, ini pohonnya. Lihat seperti ini daunnya, batangnya lunak. Tanaman ceplukan. Nah, lihat ini ceplukan yang sudah berbuah. Ini daunnya, ini buahnya. Ya, ini buahnya. Tapi belum matang ya. Ini kalau dibuka, dalamnya kayak cherry. Nah, kalau matang warnanya kuning, ini manis. Yang hidup di kampung pasti udah tahu buah ini ya. Tapi yang di kota silahkan diamati. Yang tinggal di kota mungkin belum pernah lihat ya. Wah teman-teman, sebentar lagi mau hujan.
Saya ngevlog sambil jalan pulang ya, tak kasih lihat apa yang bisa kita temui lagi. Masih jalan-jalan, lihat apa yang ada. Oh, lihat di sini. Iya. Ini pohon lamtoro. Dulu waktu kecil saya sering ngunyah-ngunyah ini, rasanya sepet-sepet gimana itu. Nanti tak kasih lihat ya, ini enggak pahit kok, sepet rasanya. Nah, sementara yang merambat sama pohon lamtoro, lihat. Ini daun sembukan namanya. Daun sembukan ini bisa kita pepes bareng sama tahu. Rasanya enak. Kadang dipepes atau dibotok. Kalau zaman kecil saya lebih suka ini tak terancam ya, jadi dicampur sama tanaman lain terus diterancam. Baunya lumayan gimana gitu. Sebentar, aku kasih lihat. Ya, lihat teman-teman. Ini daun lamtoro. Ini daun sembukan. Daun lamtoro kayak gini. Daun landing ya kalau orang Jawa bilang ya. Saya cicipin dikit ya. Rasanya kayak langu-langu gimana gitu. Agak kayak pete. Habis ini mulutnya bau. Gak boleh cium suami. Daun lamtoro. Nah, kalau ini daun sembukan. Sembukan ya. Ini baunya agak gimana gitu. Baunya unik. Saya nggak bisa gambarkan ya, langu ya, apa ya, baunya agak-agak kayak jengkol gitu. Kalau dimakan gini sendiri sepet. Tapi ini enaknya dicampur terancam. Saya pernah bikin video terancam ya, yang isinya kenikir, kol, diiris-iris kemudian dicampur dengan parutan kelapa yang udah dibumbui cabe, udah dicampur bumbu cabe, garam, gula. Nah, ini kalau diiris bareng-bareng sama kenikir sama kol itu dicampur, enak rasanya. Tapi banyak juga yang lebih suka ini dibotok. Dibotok itu dikukus dengan kelapa yang sudah dibumbuin bawang merah, bawang putih, cabai, gula, atau dibodok dengan tahu, diremas-remas, dipotong tipis-tipis, dicampur dengan tahu yang sudah diremas. Terus bumbunya ya mungkin bawang putih, garam, sesuai selera lah. Kalau mau pedas ya dicampur cabai. Daun sembukan. Jadi ini bisa dimakan ya. Baunya khas banget. Ini di kota udah mulai jarang. Jadi yang tinggal di kampung kayak saya ini masih beruntung, masih bisa lihat tanaman-tanaman kayak gini. Oke, lanjut. Ini mumpung belum hujan ya, kita lanjut. Apa yang kita bisa temukan ya? Dilihat aja. Oh iya. Ini tales liar ya. Keladi liar. Nah, teman-teman, kalau sayur lompong atau batang keladi itu kan sudah lumrah, kita semua udah tahu kalau batang keladi itu bisa dimasak, walaupun nggak semua jenis keladi ya. Tapi yang saya mau kasih tahu hari ini, daun keladi liar yang seperti ini bisa dimakan. Jadi caranya harus dikeringkan dulu, jadi dijemur di bawah sinar matahari, kemudian dibikin lodeh. Nah,
lodehnya ini kalau orang Jawa bilang yang pakai pete rese. Jadi bumbunya ketumbar, bawang putih, bawang merah, garam. Kemudian kalau mau pedes ya dikasih cabai. Kalau untuk keladi sih lebih enak pedes ya. Kemudian dikasih santan. Setelah mendidih kita kasih pete dan rese. Kalau nggak ada rese ya gantiin ikan asin. Pokoknya harus ada salah satu di antara itu, antara ikan asin atau rese. Kemudian baru daun talas yang udah dikeringkan itu dipotong-potong dimasukkan. Terus direbus sampai matang. Coba deh, rasanya enak. Harus dicoba. Kemudian ini karena udah mau hujan ya, udah gluduk-gluduk dari tadi, petirnya udah kayaknya udah nggak sabar gitu. Saya harus pulang supaya nggak kehujanan, terus HP-nya juga biar nggak basah. Terima kasih udah nonton video ini. Karena sekarang saya udah monetize, saya minta tolong kalau nonton video jangan di skip iklannya, supaya saya ada sedikit pemasukan dari YouTube. Masukannya itu akan saya gunakan untuk memperbaiki kualitas video saya. Siapa tahu nanti saya bisa bayar kameramen, mungkin bisa sewa drone ya. Doakan ya. Oke, terima kasih udah selalu menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Love. Love. Dadah.